Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm. Dan kali ini saya akan menyampaikan video tentang kondisi kolam pembesaran saya yang habis saya bersihkan kemarin, serta kondisi bibit yang saya karantina kemarin, dan akan menjelaskan manfaat daun pepaya ini. Oke teman-teman, simak video saya berikut ini dan dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Simak videonya berikut ini. Nah teman-teman, pagi ini kita akan menuju ke tempat budidaya saya dan melalui mebel ini workshop, dan ini gudang barang bekas. Nah ini teman-teman, kemarin setelah saya kuras airnya, setelah itu saya melepaskan bibitnya di tempat ini kembali dengan daun pepaya. Nah jadi ini sangat efektif. Semalam lobster ini saya puasakan teman-teman, saya tidak beri makan dan saya hanya memberikan daun pepaya. Dan daun pepaya ini sangat banyak khasiatnya, manfaatnya. Nanti sebentar akan saya uraikan satu persatu. Dan ini sedikit terbukti bahwa tidak terdapat lobster yang mati, semua aman, sehingga proses karantina saya, boleh saya katakan, yang saya lakukan kemarin itu cukup efektif. Dan coba kita lihat untuk yang saya karantina, yang sakit, kita akan lihat kondisinya teman-teman. Nah ini yang kemarin lemah. Nah ini sudah mati teman-teman, mati. Nah yang lainnya masih aman. Oke, yang lainnya. Nah ini satu lagi teman-teman mati, yang memang semalam kondisinya sangat lemah. Nah jadi yang sakit ini saya karantina di sini, artinya seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa jangan sampai mengkontaminasi. Kalau toh lobster ini mengalami sakit, jangan sampai mengkontaminasi di kolam kita. Nah ini buktinya semuanya aman. Dan itu daun pepayanya mereka makan teman-teman. Nah itu tercapit-capit. Jadi cukup efektif. Saya rasa apa yang saya lakukan, keputusan yang saya ambil kemarin, memang dalam budidaya apapun itu, penyakit menjadi hal yang cukup menjadi resiko dalam setiap budidaya. Nah bisa saja kalau kita tidak mengantisipasinya lebih awal, tentu saja akan terjadi hal yang fatal atau gagal panen. Nah ini yang saya maksud. Apalagi kalau hewan budidaya perikanan seperti ini teman-teman, resiko kegagalannya sangat besar ketika hewan budidaya kita terserang penyakit. Dan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa sebaik apapun treatment yang kita lakukan, namun kondisi fisik dari lobster itu juga sangat berpengaruh mudah atau tidaknya terserang penyakit. Nah sementara karakter lobster itu tidak semua sama daya tahan tubuhnya. Jadi teman-teman, bagi saya hewan budidaya apapun itu akan mengalami yang namanya seleksi alam juga. Nah salah satu bagian dari seleksi alam adalah terserang sakit. Namun bagaimana cara agar kita bisa meminimalisir hal tersebut? Nah sama juga seleksi alam yang sifatnya kanibalisme atau kematian yang kita tidak duga. Nah seperti itu. Jadi bagi saya hal yang terjadi seperti ini adalah wajar asal tidak terjadi kematian secara massal. Nah itu adalah bagian dari seleksi alam.
Sehingga kesempatan ini saya ingin berbagi kepada kita semua yang pemula atau sudah membudidayakan lobster air tawar, agar bisa mengamati kondisi lobster-lobster kita. Ketika ada yang kelihatannya tidak seperti karakter biasanya, patut dicurigai dan segeralah dikarantina secara sendiri agar tidak menyebabkan kematian massal. Nah, seperti itu. Sebab yang terpenting dari sistem budidaya adalah bagaimana mencegah daripada kita mengobati, karena kalau mengobati itu lebih sukar daripada mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke teman-teman. Nah, bagian dari pencegahan itu adalah apa yang saya lakukan kemarin, yaitu mengkarantina. Nah, tapi di kolam saya yang lainnya teman-teman, di pemijahan ini semuanya aman-aman saja, tidak terjadi masalah. Juga di kolam yang ini, nah bisa kita lihat ini clarkingnya setelah saya tempatkan di kolam ini, pertumbuhannya bisa dilihat teman-teman, ini cukup signifikan, cukup baik pertumbuhannya. Nah, juga di kolam yang lain itu tidak ada masalah, karena saya hati-hati betul, saya tidak mengkontaminasikan air ataupun barang-barang yang dari kolam ini untuk saya pindahkan ke kolam lainnya, sehingga betul-betul semuanya bisa aman dan terjaga. Nah, ini bibit-bibitnya juga aman semua, kolam ini juga aman. Nah, jadi dengan sistem karantina atau isolasi yang saya lakukan, saya rasa cukup maksimal, cukup efektif untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan manfaat dari daun pepaya ini seperti apa. Nah, jadi manfaat daun pepaya ini yang saya dapat dari beberapa referensi, kemudian saya simpulkan. Yang pertama adalah untuk dapat menstabilkan pH. Ya, jadi kemarin teman-teman di kolam ini saya masukkan air baru, makanya saya sengaja memasukkan daun pepaya untuk bisa membuat pH-nya menjadi stabil sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh lobster. Walaupun saya tidak mengeceknya, tetapi paling tidak sampai dengan hari ini setelah 1 malam kondisi lobster saya dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk dapat mencegah atau sebagai antimikroba. Jadi daun pepaya itu bisa menghasilkan enzim papain. Dari enzim papain itu memiliki aktivitas proteolitik sebagai antimikroba. Artinya juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Sebagai mikrobakteri itu bisa dicegah dengan enzim papain yang ada di daun pepaya itu sendiri, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga juga sebagai antibakteri. Jadi daun pepaya itu memiliki alkaloid karoin. Nah, mungkin saya keliru menyebutnya, tapi dari referensi yang saya dapat juga seperti itu, teman-teman. Artinya kandungan tersebut yang ada di daun pepaya itu bisa menjadi sebagai antibakteri, sehingga ya kita ketahui di dalam air tidak sepenuhnya bisa berhasil kita treatment dengan sistem filtrasi kita, karena ada endapan-endapan yang terjadi di dasar kolam. Nah, dari situlah pertumbuhan bakteri itu. Nah, kemudian yang keempat juga masih terkait antimikroba. Jadi di daun pepaya itu terdapat tocopenol dan flavonoid. Nah, kandungan ini juga sebagai antimikroba. Kemudian yang kelima juga sebagai sistem imun bagi lobster itu sendiri. Daun pepaya memiliki kandungan imunostimulan sebagai pencegah dan pengobatan infeksi bakteri. Nah, jadi ini juga bisa digunakan sebagai pengobatan, teman-teman. Bakteri, antibakteri, dan juga lobster kita yang sudah terlanjur terinfeksi oleh bakteri-bakteri. Nah, imunostimulan ini juga mencegah bakteri Aeromonas hydriphylla. Nah, bakteri ini mungkin kalau kita bisa melihat lobster kita tiba-tiba
mati atau dalam keadaan sehat tiba-tiba kejang dan kemudian mati, nah itu salah satu bakteri yang menyerang atau menginfeksi lobster kita. Nah kemudian yang terakhir, yang keenam, daun pepaya juga kalau dirajang halus itu dapat digunakan sebagai pakan untuk mengurangi kanibalisme dan tingkat stres untuk lobster. Nah ini tercatat sebagai salah satu temuan juga, temuan ilmiah tentang manfaat daun pepaya itu sendiri. Nah mungkin juga teman-teman bisa mencari referensi yang lain terkait manfaatnya dan bisa dipraktekkan di sistem budidaya kita masing-masing. Yang pasti bagi saya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan sebenarnya teman-teman perlu ketahui bahwa lobster air tawar ini sebenarnya salah satu hewan budidaya yang sangat kebal terhadap penyakit. Nah seperti itu. Namun kita juga tidak boleh terlena dengan kondisi tersebut, tetapi harus selalu memperhatikan keadaan lobster kita sehingga sistem budidaya kita juga bisa berjalan lancar dan berjalan baik. Nah satu hal lagi teman-teman, mari kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita yang alami seperti daun pepaya, daun ketapang, dan lain sebagainya yang memiliki banyak manfaat untuk budidaya kita. Dan itu juga yang akan saya lakukan dalam komposisi pakan yang saya buat, pakan buatan berupa pelet. Tentu saja komposisinya adalah bahan-bahan pakan-pakan alami yang sehat, yang baik untuk lobster. Nah berbeda cerita ketika budidaya kita sudah menuju kepada profesionalisme. Artinya masuk ruangan budidaya saja semuanya serba higienis teman-teman. Nah kita belum sampai ke tahapan seperti itu. Kalau sudah sifatnya industrialisasi mungkin akan mengarah ke arah sana dan sistem pengobatan yang modern juga. Oke teman-teman, mungkin ini saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam capit.